warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat saat melihat video yang Ibu buat hari ini. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencari atau menghitung persamaan linear 3 variabel, membuat model matematikanya, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Baik itu menggunakan cara substitusi maupun eliminasi. Dan hari ini tentunya kalian belajar bersama Ibu mencari solusi sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara atau metode eliminasi substitusi atau yang sering disebut dengan campuran. Nah, untuk mempermudah mencari atau kalian bisa mengecek betulkah apa yang sudah kalian lakukan perhitungan, mencari nilai X, Y, ataupun Z, ataupun yang lainnya dengan menggunakan eliminasi substitusi atau tadi metode campuran, kita akan cek jawaban kalian benar atau salah. Dan kita juga akan melihat bagaimana sih sesungguhnya gambar grafik dari sistem persamaan linear 3 variabel. Pada video kali ini, Ibu ingin mempresentasikan atau membagikan, men-sharing ilmu agar kalian bisa menggunakan aplikasi yang dinamakan GeoGebra untuk mencari penyelesaian dari SPLTV ini. Harapan Ibu juga kalian nantinya ke depannya bisa menggunakan aplikasi ini sehingga kalian bisa mencari dengan mudah tadi sistem persamaan linear 3 variabelnya dan juga kalian bisa tahu bagaimana sih sebetulnya gambar atau grafik dari SPLTV ini. Baik, kita mulai dari suatu masalah seperti biasa ya, ada masalah. Oke, ini permasalahannya. Cermati masalah berikut. Oke, kita baca dulu permasalahannya bahwa ada Wildan membeli 3 lemper ayam, 1 risol dan 2 pukis. Ia membayar Rp20.000. Nah, temannya Anissa membeli 1 lemper ayam, 2 risol dan 1 pukis dan dia harus membayar sebesar Rp12.500. Sedangkan teman satunya lagi, Salis, membeli 2 lemper ayam, 1 risol dan 2 pukis. Dia harus membayar sebesar Rp16.000. Nah, buatlah model sistem persamaannya. Lalu, berapakah harga lemper ayam, risol dan pukis? Nah, ceritanya mereka itu berada pada toko yang sama. Nah, kalau kalian pernah ke supermarket atau pernah ke penjual makanan tetapi mereka tidak mencantumkan harganya, kemudian kalian ambil, nggak langsung ditanya berapa harganya, begitu kan? Nah, ini terjadi kepada Wildan, kemudian Anissa dan juga Salis. Ya, baik, kita akan mulai membuat model matematikanya. Nah, tentunya kalian sudah diajarkan untuk membuat model matematika pada pertemuan sebelumnya. Nah, saya akan misalkan menggunakan huruf X, Y, Z, tetapi kalian boleh menggantinya dengan huruf yang lain, itu boleh. Tapi karena saya ingin menggambarkan pada nantinya diagram kartesius, maka saya gunakan huruf X, Y, dan Z, begitu. Jika kita lihat dari kasusnya, maka kita akan memisalkan terlebih dahulu ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya waktu kalian membuat model matematika. Saya misalkan X itu adalah lemper ayam, Y-nya adalah risol, dan Z adalah kue pukis, begitu. Kemudian tadi Wildan katanya membeli 3 lemper ayam, 1 risol, dan 2 pukis dengan harganya tadi Rp20.000. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk matematikanya, kita bisa tuliskan 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Sedangkan Anissa, dia membeli 1 buah lemper ayam, 2 risol, dan 1 pukis. Nah, sedangkan dia harus membayar Rp12.500. Maka bentuk modal matematikanya yang bisa kita tuliskan adalah X
ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.500. Dan Salis dia membeli 2 lemper ayam, 1 risol dan 2 cookies dengan harga Rp16.000. Sehingga kita bisa tuliskan modal matematikanya 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000. Di awal saya ceritakan tadi bahwasanya kita ingin selain dapat mengerjakan menggunakan eliminasi, eliminasi dan substitusi atau campuran, ternyata saya ingin memperkenalkan satu aplikasi namanya GeoGebra. Nah, dari GeoGebra tersebut kalian dapat menggunakannya untuk mencari nilai X, Y, dan Z dari sebuah permasalahan SPLTV. Selain itu, kalian juga bisa melihat bentuk grafik yang terbentuk dari SPLTV itu seperti apa bentuknya. Itu bisa kita lihat melalui GeoGebra. Ya, kita kemon, kita lihat, kita praktekkan secara langsung bagaimana cara menggunakan GeoGebra. Nah, GeoGebra kalian boleh menginstalnya langsung atau kalau tidak memenuhi kapasitas ruangan di HP-nya, kalian juga bisa mencarinya secara langsung ya. Di sini ada GeoGebra. Kalian ketik aja searchingannya GeoGebra begitu ya, GeoGebra. Nah, nanti kalian pilih yang sebelah sini, double klik aja, double klik. Atau kalau di HP klik 1 kali juga tidak masalah. Selanjutnya, kalian bisa mulai menggunakan kalkulator GeoGebra ini dengan mengklik Start Kalkulator. Nah, jika tampilannya sudah muncul seperti ini, seperti kalkulator ya, ada angka-angka begitu di bawahnya itu untuk nanti kalian membuat persamaannya. Selanjutnya, di sebelah sini ada yang namanya diagram Kartesius seperti yang biasa kita buat. Kalau ke atas berarti huruf ya, Y. Kalau ke samping berarti nanti huruf X. Oke. Nah, tetapi jangan lupa kita punya 3 variabel karena SPLTV sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya ada 3 variabel di sana, bukan hanya X dan Y saja. Lalu bagaimana Bu agar muncul 3 variabelnya? Nah, oke. Kita harus memilih dari graphing ya. Klik graphingnya, kemudian kita tulis 3 dimensi. Jadi gambarnya itu akan berbentuk 3 dimensi, akan berbentuk bangun ruang seperti itu. Kenapa bangun ruang? Karena dia punya 3 sisi ya. Tadi ada X, Y, dan Z gitu. 3 titik X, Y, Z ya. Jadi punya 3 dimensi gitu ya. Kalau X dan Y saja berarti bisa menggunakan 2 dimensi lain. Selanjutnya, kalian hanya tinggal menuliskan permasalahan yang tadi atau modal matematika yang sebelumnya. Itu langsung diklik di persamaannya atau di sini. Kalian boleh inputnya kalau kalian pakai HP. Itu tidak menggunakan keyboard juga bisa mengklik di sini ya. Biasanya kan kalian HP-nya Android yang sudah tidak ada pencetan di bawahnya gitu ya. Berarti kalian bisa langsung tulis nih. Persamaan pertama 3X begitu. Ditambah Y yang tadi ya saya tuliskan, ditambah 2Z tuh nanti kita akan sama dengan kan 20. Itu kan sebetulnya harganya 20.000 begitu ya. Kenapa Bu ditulisnya kok hanya 20? Hanya untuk menyederhanakan gambarnya saja. Kita simpan, kita save, kita ingat-ingat bahwa 20 itu adalah 20.000. Kita ingat-ingat ya, dalam bentuk ribu. Ya, kenapa saya tulisnya 20? Karena di sebelah sini satuannya tidak sampai 20.000. Kalau saya tulis sampai 20.000, itu gambarnya yang terbentuk akan sulit untuk kalian amati begitu. Jadi saya tulisnya 20 saja. Selanjutnya, ini baru yang pertama itu sudah terlihat gambarnya. Nanti kita tulis lagi nih yang kedua, X ya, X, kemudian ditambah 2Z, begitu. Sorry, saya lupa. 2Y ya, 2Y ditambah Z. Mana Z ditambah Z sama dengan 12.500. Nah, 12.500, 1000-nya kita save, berarti
tinggal 12,5 gitu. Next, lanjut equation yang ketiga atau persamaan yang ketiga. Kita tulis lagi 2x ditambah y ditambah 2z. Nah, 2z sama dengan, karena tadi 16.000, ribunya kita save, kita simpan, berarti sisa 16 gitu ya. Kita simpan dulu tuh supaya nanti gambarnya terbentuk. Oke. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini bisa diputar ya anak-anakku sekalian. Kalian bisa memijit-mijit atau menggeser-geser layarnya. Ya, digeser. Labu bertumpuk tapi warnanya sama semua. Jangan khawatir kalau mau lihat tumpukannya itu seperti apa. Kalian bisa lewat sini ya, di setting. Colornya diganti. Ya, colornya mau pink biar lucu gitu ya. Boleh, pink boleh. Oke. Selanjutnya mau saya ganti lagi settingannya, warnanya warna hijau misal. Ya, warna hijau, pink, hijau, dan biru. Kita lihat ternyata ada tumpukannya ya. Kita putar boleh sampai kalian menemukan posisi yang pas untuk melihat perpotongannya. Nah, ternyata berpotongan ya. Mereka saling berpotongan, kalau kita lihat itu berpotongan. Nah, karena mereka berpotongan, mempunyai ini berpotongan, sehingga dikatakan bahwa SPLTV ini dia punya suatu solusi, atau dia punya biasanya dibilang solusi tunggal. Jadi dia punya penyelesaian gitu ya. Nah, melalui GeoGebra, kalian bisa dengan mudahnya mencari solusinya tanpa menghitung menggunakan eliminasi substitusi dan eliminasi substitusi campuran itu yang kalian sudah pelajari kemarin dan hari ini. Itu bisa menggunakan ini. Jadi nanti kalian tulis solution ya. Solution pakai bahasa Inggris, saya lupa pakai bahasa Inggris. Equation ya, yang equation pilih yang equation, kemudian di sebelah sini pakai kurung kurawal. Kenapa pakai kurung kurawal? Karena kan bentuknya nanti himpunan. Kalau himpunan berarti harus pakai kurung kurawal. Nah, karena di atas kita sudah ada namanya ya, Eki 1 gitu ya, equation pertama, koma, equation kedua, koma, equation ketiga. Nah, itu sudah ada penyelesaiannya di bawahnya, itu langsung ketemu penyelesaiannya, ada 4, 3, 5/2. Nah, karena tadi kita sudah memisalkan bahwa harganya dalam ribu, maka kita bisa menuliskan atau menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan bahwasanya penyelesaiannya adalah X-nya adalah 4, berarti tadi X kita misalkan itu lemper ayam. Lemper ayamnya 4, karena tadi ada ribu, jadi 4.000. Jadi harga lemper ayamnya 4.000. Nah, kemudian ada angka 3 untuk Y. Y itu adalah risol, harga risol. Maka, jika demikian, harga risolnya adalah, betul sekali, Rp3.000. Sedangkan untuk harga Z, tadi Z kita misalkan sebagai harga apa? Ya, harga kue pukis ya. Harganya 5/2.000. Nah, 5/2.000 itu berapa sih sebetulnya? Coba kalian pikirkan, 5/2.000 gitu. Masa 5/2.000 kah? Kalau 4, 4.000. Kalau 3, 3.000. Nah, coba pikirkan, 5/2 apakah menggunakan ribu atau seperti apa? Iya betul, bisa menggunakan koma Bu, 2,5 ya, 2,5. Mau disebutkan 2,5.000? Oh bukan ya, tentu bukan. Ternyata 2.500 seperti itu. Jadi harga Z-nya itu, harga kue pukisnya itu harganya adalah Rp2.500. Nah, melalui GeoGebra kalian bisa menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa dengan cara yang mudah. Tetapi saya harapkan kalian memahami konsep eliminasi, substitusi, eliminasi, dan substitusi. Adapun GeoGebra kalian bisa gunakan untuk mengecek
Apakah jawaban kalian sudah tepat? Apakah jawaban kalian belum tepat gitu. Jadi nanti dilihat, oh X-nya ternyata berbeda dengan hasilnya, apa yang salah dari saya? Oh ternyata berbeda Z-nya, apa yang salah dari saya gitu ya. Jadi di cross check, kemudian kalian simpulkan, oh ternyata saya salah hitung, oh ternyata saya lupa eliminasikannya, atau seperti apa. Kalian bisa cross check lagi apa yang salah dari hasil pengerjaan kalian. Kemudian positif lainnya atau manfaat lainnya dari GeoGebra, kalian sudah bisa melihat, oh ini loh yang terbentuk itu tuh seperti ini ya. Ada garis, sorry bukan garis, apa, grafiknya itu ternyata ada 3 dan dia saling memotong ya. Ada biru, pink, dan hijau itu saling memotong. Nah apa artinya? Artinya ketika saling memotong Bu, berarti mereka punya solusi gitu. Solusinya apa? Solusinya tunggal gitu. Nanti kita temukan lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin solusinya banyak atau tidak ada solusinya. Nanti kita akan cari soal-soal seperti itu dan kalian nanti akan menyimpulkan yang seperti apa yang tidak ada solusinya, yang seperti apa yang banyak solusinya, begitu ya anak-anakku sekalian. Dan nanti di pelajaran selanjutnya kalian akan dituntut untuk belajar apa? Menggunakan determinan. Jadi tidak hanya menggunakan eliminasi saja, tidak hanya menggunakan substitusi saja, tidak hanya menggunakan eliminasi dicampur dengan substitusi, tidak hanya menggunakan GeoGebra, ada cara yang lain yang boleh kalian pilih, yang boleh kalian ambil, atau yang kalian nantinya ketika mengerjakan, saya lebih cepat pakai yang ini, gak apa-apa, terserah kalian, itu bebas, sebebas-bebasnya. Nanti ada satu lagi menggunakan determinan. Seperti apa caranya? Ditunggu di minggu depan ya. Oke, sampai sini saja. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.